Bahkan beberapa pengalaman yang pernah diceritakan orang Afghanistan ya. Bom meledak di Afghanistan itu bisa setiap 1 menit sekali. Bayangkan itu gimana tinggal di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama kami di sini. Saya Ibnu dan saya Michael. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah negara antah berantah yang ada di Asia Tengah yang bernama Afghanistan. Tentu hari ini konflik yang ada di Afghanistan dan isu-isu yang beredar sedang sangat memanas. Dan kita di sini akan membahas sejarah konflik dan kenapa sih Afghanistan itu menjadi negara yang paling perang di dunia sampai 2021 ini. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe agar bisa membuat channel ini lebih maju dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya teman-teman, di sini kita biasanya membahas tentang agama, membahas tentang akidah, kadang kita membahas tentang bagaimana kita menuntut ilmu di Yaman ini gitu kan. Kali ini kita akan membahas tentang politik yang ada di Afghanistan sana. Kan ini menarik sebetulnya untuk kita bahas ya Kal ya. Ya, tentunya. Ya tentunya ini menarik untuk kita bahas karena dunia sekarang ini lagi geger, apalagi ketika Taliban itu kembali menguasai Kabul pada tanggal 20 Agustus 2021 kemarin ini. Ya sekitar antara tanggal 14 sampai 20 Agustus lah mereka mulai kembali menguasai Kabul. Dan tentu ada pro kontra di kalangan manusia. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi di sana gitu loh. Itu yang insya Allah kita akan bahas kali ini ya Kal ya. Oke kalau begitu ya, mungkin kita bisa langsung aja. Tapi kita kayaknya nggak bisa langsung merujuk kepada kemenangannya sekarang, melainkan kita kayaknya lebih afdol atau lebih baiknya kita akan mengulik dulu masa lalu bagaimana sejarah Taliban itu bermula. Ya. Awal Taliban itu ada di Afghanistan juga, dan bagaimanakah background tentang tentara-tentara yang memang dilatih untuk menguasai ataupun memang dalam artian untuk mengembangkan Islam itu sendiri. Oke. Pertama, Taliban ini adalah militan yang mereka ini berasal dari Pakistan. Mereka basisnya itu berasal dari madrasah yang bernama Deobandi di Pakistan. Madrasah Deobandi ini adalah semacam kuliah. Dia bisa jadi ada gerakan politiknya. Dia mencetak para santri yang rata-rata mereka itu bermazhab Hanafi. Asalnya dari Pakistan. Jadi ketika Uni Soviet dahulu itu keluar dari Afghanistan, kan Uni Soviet kalah perang di tahun 1989, tarik pasukan. Nah, sesama mujahidin, kaum mujahidin yang perang melawan Soviet ini itu saling bertempur, saling membunuh satu sama lain. Perang saudara terjadi antara kelompok mujahidin. Kenapa perang saudara? Karena berebut kekuasaan. Bahkan ada kata salah seorang pejuang yang namanya Ahmad Shah Mas'ud, dia pernah berkata begini. Ketika dia ditanya, bagaimana pemerintah kita selanjutnya ketika Uni Soviet keluar gitu. Kata Ahmad Shah Mas'ud, dia bilang begini. Kita memang jago dalam perang gerilya. Kita bisa ngusir Uni Soviet, kata dia. Tapi kita nggak jago bikin pemerintahan. Ini yang jadi masalah. Para mujahidin saat itu tidak sepakat untuk mengangkat satu amir yang bakal mengatur mereka. Mereka saling mementingkan kelompoknya masing-masing. Oh, amir itu harus dari sini aja gitu. Akhirnya mereka saling bunuh, berebut kekuasaan. Dan waktu itu kelompok yang saling bunuh adalah dari Jamiatul Islam, pimpinannya Burhanuddin Rabbani, sama kelompoknya Hekmatyar dari Hizbul Islam. Itu yang paling besar. Hekmatyar ini yang paling radikal. Dia membunuh seluruh kelompok mujahidin untuk merebut kekuasaan. Walaupun pada akhirnya Burhanuddin Rabbani yang memegang kekuasaan menjadi presiden. Rabbani masih perang lawan Hekmatyar. Tapi akhirnya damai. Hekmatyar dikasih jabatan menteri. Damai akhirnya. Setelah itu mereka perang lagi, entah kenapa. Karena perang saudara yang terus-menerus, datanglah Taliban dari daerah Afghanistan Selatan. Jadi Taliban ini memang ikut sertanya itu tiba-tiba seperti itu? Bukan tiba-tiba. Mereka ini secara resminya datangnya tahun 90. Oke. Kalau dulunya mungkin mereka udah ada yang ikut militan bersama para mujahidin ketika jihad anti Soviet, tapi kedatangannya secara resmi itu tahun 90 dari suku Pushtun namanya. Nah,
Taliban ini ketika datang, mereka itu punya 3 kelebihan kurang lebih. Pertama, mereka ini pemberantas korupsi terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di pemerintahan Afghanistan. Yang kedua, mereka ini punya komitmen yang kuat pada syariah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Dan yang ketiga, mereka ini bisa melerai perpecahan antara mujahidin yang ada di bagian selatan. Jadi Hizbul Islam sama Jamiatul Islam yang mereka waktu itu perang bisa dilerai. Mereka jago politik. Dilerai lah antara mujahidin yang saling bunuh. Untuk apa? Untuk melawan aliansi utara. Jadi waktu itu ada aliansi utara dan ada kelompok mujahidin yang saling bunuh-bunuhan. Taliban datang untuk menyatukan kaum mujahidin yang tujuannya adalah untuk menegakkan syariah melawan aliansi utara yang membelot. Jadi mereka ini kelompok militan yang dulu lawan Uni Soviet, tapi mereka ini membelot menjadi orang yang pro sosialis, pro sekuler dan pro demokrasi. Oke. Akhirnya Taliban dipimpin oleh Syekh Mullah Muhammad Umar melawan aliansi utara. Aliansi utara kalah satu persatu. Akhirnya Taliban berhasil menguasai Kabul pada tahun 1996. Begitu singkat ceritanya. Jadi awal cerita kemunculan mereka itu dari perang anti Soviet. Jadi Uni Soviet itu pernah menggembosi jaringannya di Afghanistan untuk berontak lawan pemerintah. Yang waktu itu presidennya adalah Daud Khan, kalau nggak salah ya, namanya Daud Khan, presiden Afghanistan waktu itu. Itu tahun 1979 ada yang namanya Revolusi Saur. Akhirnya berontak deh komunis Afghanistan melawan pemerintah, jadilah pemerintah komunis yang dia ini loyal kepada Uni Soviet dari partai Khalq. Nah, itu dia awal terjadinya peperangan di Afghanistan besar-besaran sampai sekarang, sampai akhirnya dilanjutkan dengan Amerika masuk. Oke, Gitu. sebelum kita masuk ke Amerika, di sana pernah dikatakan kalau semenjak kemenangannya Afghanistan pertama, Afghanistan kan sudah jelas ya, dulu sebelum peperangan yang sekarang, yang kemenangan yang sekarang, bahwasanya dulu pernah merdeka. Pernah merdeka selama 5 tahun. 5 tahun. Selama itu jangka yang lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Biarpun memang sebelumnya juga ada perang saudara sekalipun, tapi 5 tahun itu juga lumayan dalam dalam hitungan kemenangan. Lalu datanglah tentara-tentara Amerika. Tentara-tentara Amerika yang mana mereka melakukan invasi ke Afghanistan. Yaitu mereka melakukan perang secara agresif yang mana selama 2 pekan. 2 pekan ya. Kurang lebihnya 2 pekan. Selama berturut-turut 2 pekan itu 2 pekan ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Amerika mengincar Afghanistan itu sendiri? Oke, kita jelasin ya. Jadi pertama, semenjak Taliban menguasai Afghanistan tahun 96, Taliban ini mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika. Bagus hubungannya, nggak ada masalah. Diakui sama dunia, kedaulatannya udah diakui sama Amerika. Ya udah udah jadi negara berdaulat. Kata pemerintah Taliban waktu itu, biarkan kami menjadi negara berdaulat yang berdasarkan syariat Islam. Kami nggak bakal mengganggu siapa-siapa. Nggak bakal diganggu siapapun. Cuma ada beberapa masalah waktu itu ya. Masalah yang menurut Amerika itu salah, tapi menurut syariat itu benar gitu kan ya. Apa itu? Misalnya waktu itu pada tahun 2001, dari dulu sebetulnya ada dipikirin sama pemerintah Taliban untuk menghancurkan patung Buddha yang bernama Bamiyan. Nah, di mana patung Buddha di Afghanistan. Di Afghanistan juga. Ya. Dulu mereka mikir pas lagi musyawarah, kalau kita menghancurkan patung Bamiyan ini, nggak bakal ada dong orang yang mengunjungi Afghanistan, turis bakal kemana gitu kan. Negara padang pasir ngapain dikunjungi gitu kan. Nah, ternyata kata para ulama di sana bilang, udah hancurin aja itu patung Bamiyannya, jangan sampai anak cucu kita nanti menjadi penyembah berhala. Oke. Akhirnya dihancurkan selama 9 hari 9 malam. Itu patungnya ada banyak. Amerika geram, wah ini patung situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO waktu itu, kok dihancurin gitu kan. Udah mulai geram dong, apaan nih gitu kan, kayaknya keras banget gitu kan ya. Sama kedua, Taliban ini menerapkan syariah Islam yang menurut Amerika itu melanggar hak asasi manusia. Misalnya kayak pelarangan musik, sanksi bagi orang yang menghidupkan musik, misalnya di mobil, itu lumayan keras di sana.
mobilnya disita, orangnya dipenjara sebulan. Ini Amerika ini kayaknya terlalu syadid gitu. Sama beberapa eksekusi yang mereka melanggar HAM, misal kayak mungkin rajam bagi pezina yang udah nikah atau mungkin hukum bunuh gitu. Menurut mereka Amerika itu melanggar hak asasi manusia. Oh, udah mulai geram lah nih ngelihat, wah kayaknya nggak bisa kita biarin ini kan gitu. Padahal baik-baik aja, mereka sahabatan waktu itu. Terjadilah sebuah tragedi. Yang ini sebetulnya di luar dari yang diperkirakan gitu loh. Yang seharusnya tidak dilakukan saat itu. Karena apa? Ya karena ini terlalu gegabah. Negara baru dibangun 5 tahun. Muncul yang namanya serangan 11 September WTC. The biggest terror attacks on American soil. What are those people gonna do? All the elevators are blocked out. Oh my God, so both towers are now... Stay positive because you gotta help each other get off the floor. Now, I know. A new type of war. That's what it is. Nah, walaupun itu bisa dia anggap sebagai pengkhianatan kan ya, tapi Amerika udah nganggap wah ini udah geram banget nih. Jadi udah melihat pelanggaran HAM geram gitu kan, udah geramnya udah mulai naik. WTC dihancurin duar gitu kan, itu kan artinya pengumuman perang dari kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usamah bin Laden. Itu pengumuman perang dari Al-Qaeda. Yang awalnya emosinya segini jadi makin naik gitu kan. Udah nggak terima lagi nih Amerika gitu. Makanya Presiden George Bush pada ketika peristiwa 11 September yang nabrak WTC itu yang membunuh 3.000 orang, dia memberikan 2 pilihan kepada seluruh negara di dunia. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Ini kita membuat sebuah kesepakatan kata George Bush di sini. Ayo kalian silakan pilih kata George Bush. Kalian mau bersama kami atau kalian akan bersama teroris kata George Bush. Nah, negara-negara saat itu nggak berani dong, Amerika negara adik kuasa gitu kan. Siapa yang mau sama teroris? Biarin aja lah mereka perang lawan teroris gitu kan. Ternyata ada 2 negara yang mau bersama teroris. Pertama negara Irak. Saddam Hussein itu dulu melawan pengaruh Syiah dari Iran semenjak revolusi pada tahun 1979, revolusi Iran tahun 1979. Nah, ketika terjadi revolusi Iran itu mengirimkan militan untuk melakukan pemberontakan di Irak. Saddam Hussein nggak mau dong. Ini kita ini minoritas, jadi minoritas Sunni jadi minoritas di Irak. Lawan terus ini. Syiah ini harus dilawan. Nah, ternyata Al-Qaeda waktu itu udah menyebarkan pengaruhnya ke Irak dan ternyata militan cabang Al-Qaeda di Irak itu menjadi militan independen yang berjuang bersama pemerintah Irak melawan pengaruh Syiah. Saddam Hussein yang waktu itu dituduh sama George Bush, bisa dibilang, ini punya hubungan nih sama Al-Qaeda kalau gitu. Kita invasi Irak tahun 2003. Sama negara satu lagi adalah negara Afghanistan yang memilih untuk melindungi Al-Qaeda di negaranya. Karena apa? Karena mereka ini militan ketika perang anti Soviet dahulu. Nggak mungkin dong kita nyerahin Al-Qaeda, udah kita kasih aja nih Al-Qaeda, bunuh aja sana gitu. Sama pemerintah Taliban waktu itu masih baik gitu loh. Ya udah kita lindungi aja, kita lawan Amerika gitu. Itulah yang akhirnya menjadi perang perang paling panjangnya Amerika sampai 20 tahun dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Dan Amerika mengalami kekalahan pada akhirnya. Oke. Itu dia. Selama 2 pekan berturut-turut penyerangan. Ya, penyerangan pada 2001. Yang pada awal. Ya, 2001. Lalu setelah itu akhirnya banyaklah kericuhan yang mana mengakibatkan Taliban itu sendiri akhirnya mencari tempat persembunyiannya, begitu kan? Persembunyiannya entah dimanapun itu, sembari di sekian hari itu sambil memerangi juga. Iya, membangun kembali dan juga memerangi kembali. Kembali. Nah, di sisi lain memang selama 2021
selama 2001 hingga 2021 Iya. semengkecam apa peperangan tersebut? Wah, itu dia. Itu yang sebetulnya harus kita jelaskan. Bagaimana sih mengencamnya tinggal di Afghanistan? Bagaimana sih situasi yang sangat mengecam tinggal di Afghanistan? Mungkin orang di dunia ini taunya negara perang itu adalah Palestina, adalah Suriah. Padahal bukan itu negara paling perang di dunia. Konflik di Palestina dan di Suriah itu belum ada apa-apanya dengan konflik di Afghanistan. Jadi kalau Anda pernah baca itu diagram konflik peperangan dunia, Afghanistan itu paling tinggi grafiknya. Palestina tuh cuma segini ya, cuma ibarat kalau misalnya Palestina tuh cuma kecil gini, Afghanistan tuh udah segini gitu. Oh gitu loh. Jadi perbandingan jauh banget gitu. Persentasenya sampai 9,98. Dituliskan bahwa di situ semakin tinggi angkanya, akhirnya semakin tinggi kemungkinan bom meledak atau rudal jatuh di negaranya. Itu dia. Bahkan beberapa pengalaman yang pernah diceritakan orang Afghanistan ya. Bom meledak di Afghanistan itu bisa setiap 1 menit sekali. Bayangkan itu gimana tinggal di sana. Bom meledak bisa setiap 1 menit sekali. Bahkan saya punya kenalan karyawan orang pengungsi Afghanistan, dia bilang begitu. Negaranya sama sekali nggak aman, dibilangnya. Kita lagi naik mobil di tengah kota, misalnya. Kita lagi naik mobil nih. Biasanya kan kalau naik mobil ya, semoga aman aja jalannya. Itu setiap saat bisa tiba-tiba jadi medan peperangan yang awalnya aman, tiba-tiba duar gitu bisa. Tiba-tiba duar, roket jatuh, meledak, duar, bom meledak, duar. Tiba-tiba ada tentara tembak-tembakan gitu udah. Itu bisa terjadi setiap saat di Afghanistan. Nah, dan dari 34 provinsi Afghanistan pada tahun ini ya, 2021 sebelum dikuasai Taliban, 29 provinsinya kecamuk perang. Bayangin. Kalau di Yaman ini kan dari banyaknya provinsi di Yaman yang kecamuk perang paling perbatasan doang. Di Palestina paling kecamuk perangnya di perbatasan Gaza. Kalau di Suriah paling kecamuk perangnya di Idlib. Di Afghanistan 29 provinsi dari 34 provinsi itu lagi kecamuk perang. Jadi zona merah Afghanistan itu. Dan hanya 11% orang Afghanistan yang mengaku kalau mereka tinggal di negara yang aman. Kenapa? Karena setiap hari bisa terjadi ledakan. Tahun 2020 aja Amerika itu udah menjatuhkan 7.423 bom di Afghanistan. Itu tahun 2020 doang. 2020 saja. 2020 saja. 2019 belum, 2018 belum dihitung. 2001 paling besar menjatuhkan bom. Ratusan ton bom dijatuhkan di Afghanistan. Gitulah hidupnya di sana. Oke, dengan ratusan bom, dengan semengecam itu, dengan ribuan apapun kejadian pembunuhan dan juga pemberontakan dan juga pertempuran di sana. Yang mana dikatakan juga hampir 11% saja warga di sana yang sekiranya bisa dikatakan selamat. Lalu apa yang bisa menyebabkan kemenangan itu ada sekarang ini? Ya itu dia. Sebetulnya kan mereka komitmen gitu loh. Komitmen pada jihad difai mereka yang pertama. Apa itu difai? Jihad defensif. Jadi memang udah jadi fatwa resmi, fatwa negara bahwa jika ada pasukan kafir intervensi ke negara Afghanistan wajib jihad difai. Itu udah jadi fatwa resmi negara mereka. Dan ini mereka selalu konsisten pada jihad tersebut. Jadi kan yang namanya jihad itu kan ada jihad agresif, ada jihad ada jihad defensif. Ketika tentara kafir itu masuk negeri kita. Nah, itu ada namanya syariat jihad defensif. Dan ini yang mereka terapkan di sana. Yang kedua, mereka ini mempunyai rasa cinta dan konsisten yang kuat pada Islam. Dan yang ketiga, mereka dari segi pelatihan militer itu jauh lebih luar biasa sebetulnya daripada tentara Amerika. Kenapa saya katakan begitu? Walaupun mungkin dari segi kekuatan militer, dari segi perlengkapan militer Amerika lebih kuat memang ya. Cuma kalau dari segi asam garam bahasa orang tua atau apa? Udah pengalaman gitu loh. Pengalaman tuh bahasanya udah makan asam garam lah. Itu mereka lakukan tiap hari. Jadi dari bapaknya sampai kakeknya itu udah jadi mujahidin semua. Bapaknya udah perang ketika dahulu tahun 90 perang saudara. Kakeknya mungkin udah perang lawan Uni Soviet.
Nah, sekarang mereka juga sama. Jadi dari kakek sampai cucu itu jadi mujahidin semua. Kalau bapak-bapak kita itu kerja di kantor, cari makannya dengan kerja di pasar atau di kantor ya, atau jadi nelayan. Kalau bapak-bapak para pejuang di Afghanistan sana itu cari makan dengan rampasan perang. Jadi rampasan perang, mereka melakukan penyergapan, merampas tank, lalu sama komandan perangnya nanti akan dibagi. 1/5 buat komandan, sisanya dibagi rata sama komandan tersebut. Mereka cari makan dari situ. Nanti harta rampasan perang ini dijual di pasar-pasar. Kalau anak-anak kita, anak-anak kecil kita itu dibesarkan dengan yang namanya nonton film, kartun, atau dibesarkan dengan nonton pertandingan sepak bola. Tapi anak-anak kecil Afghanistan itu dibesarkan dengan granat, bom, granat RPG, Stinger, AK-47, Kalashnikov. Nah, dididik jadi apa? Buat bom. Itu di sana seperti itu. Mereka udah dilatih ikut ke medan peperangan. Itu udah terlatih mereka. 20 tahun. Lawan Amerika aja 20 tahun. Lawan Uni Soviet berarti udah berapa tahun? Udah hampir setengah abad. Setengah abad mereka dididik di tempat perang, terus-menerus perang. Itu bakalan menjadi militan yang kuat, men. Sedangkan ya kalau saya baca ya, beberapa militer di dunia kayak Amerika, Rusia itu latihannya mungkin survival di pulau selama 4 bulan. 4 bulan disuruh survival aja. Cari makan ya, cari makan sendiri. Apapun bisa dimakan, makan. Kalau di sana mereka udah tinggal di gua-gua. Mereka desanya disergap, dikuasai, kabur ke gua-gua, naik ke gunung-gunung, bikin base camp di sana, mengatur strategi, lalu menyerang secara membabi buta. Begitu mereka. Ada musim salju di sana kan ya? Di sana ada musim salju. Udah biasa mereka tinggal seperti itu. Udah biasa mereka berbaur dengan alam lah ibaratnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu udah biasa sama mereka. Jadi nggak perlu heran kalau misalnya mereka bisa memukul mundur. Dan ini kita nggak boleh sombong sebetulnya ya. Ini kan juga tetap nikmat dari Allah lah ibaratnya. Dan kita jangan terlalu membanggakan diri dan tetap mengembalikan segala perkara itu pada Allah. Walaupun mereka menang, kita nggak bisa mengatakan oh ini segalanya dari kita. Itu enggak. Itu hanya sebab saja. Itu ya itu di antara sebab nama mereka seperti itu. Kita lihat ya teman-teman sekalian, apa yang kita bicarakan dari tadi itu seakan-akan kita mungkin kelihatannya pro. Iya. Sama Afghanistan sama Taliban. Tapi sekarang kita ingin membenarkan saja bagi teman-teman atau di luar sana akibat kemenangan Afghanistan ini yang mana sebelum tidak pernah terdengar sama sekali. Ya akibat kemenangan yang sekarang ini akhirnya muncullah banyak spekulasi buruk mengenai Afghanistan ataupun Taliban itu sendiri. Ya. Maka dari itu sebenarnya yang pada faktanya Taliban itu sendiri itu di sana mereka menegakkan syariat Islam itu dengan penuh semurninya, dengan berusaha semurni-murninya agama Islam itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi bukan memang ini radikal atau apa semacam, tidak, semuanya berlandaskan Al-Quran dan hadis, tertulis dan tidak keluar sama sekali dengan konteksnya bahkan. Itu sesuai, makanya itu sampai sekarang pun dengan kelihatan kalau semisal ada pengharaman musik, wanita tidak boleh keluar tanpa hijab dan semacamnya itu memang syariat Islam. Karena itu seperti itulah syariat Islam. Apakah itu keras? Itu dikatakan ya memang tidak keras, seperti itulah syariat Islam begitu. Kita mau tidak mau kita harus menerimanya. Maka dari itu tatkala kita bicara apakah kita pro atau kontra melihat dengan suasana Afghanistan sekarang yang dengan diketuai atau dipimpin oleh Taliban itu sendiri, maka kita sangat senang dengan syariat itu. Kita sangat senang dengan adanya penegakan syariat itu sendiri gitu teman-teman sekalian. Jadi kalaupun semisal ada spekulasi tertentu, argumen tertentu dengan perkataan negatif mengenai Afghanistan itu sendiri, sebenarnya mereka yang belum paham tentang asli bagaimana keadaan di sana dan juga bagaimana tentang mereka itu menjaga kemaslahatan umatnya gitu. Mereka itu contoh
melarang wanita dan semacamnya untuk memakai pakaian yang bikini dan semacamnya, itu sebenarnya niatnya hanya satu, menjaga kemuliaan wanita. Sebenarnya semua itu sangkut pautnya mengerucut ke syariat Islam saja, itu saja. Tidak kemana-mana dan tidak melalui argumen pemimpin atau tokoh-tokoh pribadi tertentu. Tidak sama sekali. Melainkan mengerucutnya hanya ke Al-Quran dan hadis. Maka dari itu mungkin teman-teman sekalian agar paham mulai sekarang pun untuk lebih bijak melihat agar konflik yang ada di sana. Ya. Kalau mau ngelihat kejahatan ya lihat aja lah kejahatan Amerika. Sebetulnya Amerika lebih jahat gitu loh. Yang katanya Amerika tuh negara yang paling bebas, paling HAM, paling hak asasi manusia. Buktinya begitu. Coba berapa korban peperangan Amerika di Afghanistan itu sampai ratusan ribu di sana. Anda bisa cek sendiri datanya. Ya, maka dari itu kalau misalnya kita lihat dari segi keamanan, dari segi HAM sendiri, yang dari segi toleransi sendiri, sebenarnya Islam itu lebih toleransi daripada orang lain gitu loh, daripada Amerika itu sendiri juga gitu kan. Makanya kita lihat penegakan hukum Islam itu sendiri, contoh ada cambuk, ada rajam, ya, melempar orang hingga mati kalaupun memang dia mencuri ataupun membunuh, ada hukum kisos dan segala macamnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu pada dasarnya hanya untuk membuat orang-orang ini maslahat umumnya itu tenang dan aman. Coba kalau kita lihat hukum-hukum dimanapun di selain yang memang sekarang di selain negara yang tersebut tadi, Afghanistan, selain itu ya, dengan menggunakan hukum-hukumnya, ya kita lihat bagaimana tetap maraknya korupsi, tetap maraknya begini, pembunuhan dan semacamnya, pemerkosaan. Ya seperti itulah karena tidak tegaknya hukum Islam tadi. Intinya gini, terlepas dari Taliban itu bagaimana, kita pro dengan syariat Islam. Ya, itu yang terpenting. Berlepas diri dengan apapun Talibannya dan juga ininya, kita pro-nya dengan syariat Islam. Iya, apapun itu. Iya, apapun yang ditegakkan tadi dengan syariat Islam itu sendiri. Siapa yang mengajak pada iqamatuddin, ya insya Allah khair, kita doakan khair gitu. Maka dari itu insya Allah semoga maka kita selalu mendoakan bagi siapa yang berusaha menegakkan Islam itu sendiri dimanapun dia berada, termasuk di negara yang penuh berkecamuk dengan perang, maka semoga kita doakan agar mereka semua selamat dan juga Allah mudahkan mereka agar terus merasakan aman di setiap langkah mereka di dunia ini dan hingga akhiratnya. Dan tentunya senantiasa istiqomah di atas ajaran agamanya. Ya. Itu aja ya mungkin dari kita kali ini. Semoga bermanfaat podcast kita kali ini. Kalau misalnya mungkin ada lanjutannya, bisa jadi ada part 2-nya mungkin ya. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.